Halo calon apoteker hebat Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas tentang farmakokinetik. Materi ini disampaikan oleh tim Fokus UKAI. Selamat belajar. Topik farmakokinetik yang akan keluar pada ujian CBT sekitar 25-35% masuk pada praktek kefarmasian. Nah, fokus penilaian pada aspek tinjauan ini adalah kemampuan dalam perencanaan, pengembangan, pembuatan, pengujian mutu, dan penjaminan mutu sedia informasi dengan mempertimbangkan aspek farmakokinetiknya. Subtopik farmakokinetik yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah ATME, yang kedua adalah prinsip interaksi obat. Subtopik yang pertama adalah ATME. ATME singkatan dari adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME ini merupakan perjalanan atau keberadaan obat di dalam tubuh, atau yang kita sebut dengan in vivo. Berikut ini adalah diagram farmakokinetik. Obat dalam bentuk terlarut akan diabsorpsi di dalam plasma. Nah, obat yang telah berada di plasma ini akan mengalami proses distribusi ke jaringan sampai tempat aksi. Setelah itu, obat akan dimetabolisme dan dikeluarkan melalui proses ekskresi dari tubuh. Proses farmakokinetik yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik. Absorpsi dipengaruhi oleh karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisika kimia obat, dan bentuk sediaan. Mekanisme absorpsi ada dua, yaitu difusi pasif dan transport aktif. Parameter yang menggambarkan absorpsi dipengaruhi oleh yang pertama laju absorpsi dengan parameter Ka, Tmax, dan Cmax. Yang kedua besarnya obat yang mencapai sirkulasi dengan parameter AUC dan F. Rute pemberian juga mempengaruhi pola absorpsi. Rute pemberian intravena menyebabkan tidak ada absorpsi, sehingga memberikan efek dengan segera. Sedangkan pemberian dengan subkutan dan intramuskular akan cepat diabsorpsi untuk larutan dalam air dan lambat diabsorpsi untuk sediaan cadangan. Sedangkan pemberian dengan rute oral, pola absorpsinya tidak tetap, tergantung pada banyak faktor. Proses farmakokinetik setelah absorpsi adalah distribusi. Obat didistribusikan ke berbagai tubuh melalui aliran darah. Faktor yang mempengaruhi distribusi ada karakteristik jaringan, status penyakit yang dapat mempengaruhi fisiologi, dan ikatan obat protein. Parameter dari distribusi ada volume distribusi. Volume distribusi ini merupakan besarnya distribusi obat di dalam tubuh, mengaitkan hubungan antara jumlah obat dalam plasma dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Contoh aplikasinya yaitu untuk menentukan dosis muatan. Setelah proses absorpsi dan distribusi, ada proses eliminasi. Proses eliminasi ini mencakup metabolisme dan ekskresi. Jadi eliminasi obat-obat sebagian besar itu melalui hati dan ginjal. Meskipun masih ada beberapa jalur eliminasi lainnya, misalnya ekskresi secara biliar. Parameter dari eliminasi ini adalah clearance, tetapan laju eliminasi, dan waktu paruh eliminasi obat. Clearance merupakan suatu ukuran penghilangan obat dari plasma atau volume darah yang mengandung obat terbersihkan dari obat setiap satuan waktu yang dinyatakan dengan volume per waktu. Metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia biotransformasi baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Tujuan dari metabolisme adalah mengubah zat aktif menjadi tidak aktif, dari kurang polar menjadi polar agar mudah diekskresi. Metabolisme paling besar terjadi di hati. Ekskresi. Ekskresi merupakan eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit, dan air susu ibu. Obat yang kurang larut air akan sulit diekskresi sehingga harus dimetabolisme terlebih dahulu untuk membuat obat menjadi polar. Ginjal adalah organ yang paling penting untuk ekskresi. Mekanisme ekskresi ginjal ada 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi glomerulus. Obat yang dapat melalui glomerulus adalah obat dengan berat molekul kurang dari 300, bersifat polar, hanya obat bebas dengan kinetika linier. Yang kedua adalah sekresi aktif di tubuler. Kinetikanya nonlinier, membutuhkan karier atau pembawa, obat bebas, dan yang terikat protein.
Yang ketiga adalah reabsorpsi tubuler, dipengaruhi oleh pKa obat, pH lingkungan, zat yang mempengaruhi ekskresi urin, dan fraksi yang tidak terionkan. Subtopik yang kedua adalah prinsip interaksi obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat akibat adanya interaksi dengan obat lain yang diberikan secara bersamaan atau terpisah, sehingga efektivitas atau toksisitas obat berubah. Pasien berisiko tinggi seperti orang tua, anak kecil, pasien yang imunitasnya rendah, pasien dengan komplikasi, multiple drug therapy, pasien dengan kerusakan hati dan ginjal adalah pasien yang rentan terkena interaksi obat. Selain pasien berisiko tinggi, ada juga obat berisiko tinggi mengalami interaksi obat, seperti obat dengan indeks terapi sempit atau enzim inhibitor dan inducer. Interaksi obat ada 3. Yang pertama yaitu interaksi secara farmaseutik berhubungan dengan inkompatibilitas. Yang kedua interaksi secara farmakokinetik dan yang ketiga adalah interaksi secara farmakodinamik. Interaksi farmaseutik. Interaksi ini terjadi sebelum obat berada dalam sistemik. Contohnya adalah inkompatibilitas antara dua obat yang dicampur dalam sediaan IV. Interaksi bisa berupa fisik atau munculnya endapan atau bersifat kimia yang tidak kasat mata. Tabel di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh interaksi antara dua obat dengan hasil yang terjadi. Interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi pada proses ATME, menyebabkan penurunan ataupun peningkatan kadar plasma obat. Interaksi farmakokinetik pada proses absorpsi biasanya terjadi pada saluran cerna. Pada proses distribusi terjadi pada ikatan protein. Pada proses metabolisme terjadi induksi atau inhibisi enzim, dan pada proses ekskresi terjadi penurunan atau peningkatan ekskresi. Interaksi pada proses absorpsi. Mekanisme interaksi yang melibatkan absorpsi pada saluran pencernaan dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, terjadi perubahan pH cairan gastrointestinal, biasanya karena adanya peningkatan pH karena pasien mengkonsumsi antasida, sehingga akan menurunkan absorpsi obat-obat basa lemah seperti ketokonazol dan dapat meningkatkan absorpsi obat-obat asam lemah seperti glibenclamid. Yang ketiga, penghambatan transport aktif gastrointestinal. Contohnya pemberian digoxin dengan ketokonazol yang berfungsi sebagai inhibitor transporter, sehingga dapat meningkatkan kadar plasma digoxin, menyebabkan intoksikasi. Yang keempat adalah adanya perubahan flora usus. Biasanya terjadi karena penggunaan antibiotik berspektrum luas yang mensupresi flora usus, sehingga menyebabkan penurunan konversi obat menjadi komponen aktif. Yang terakhir adalah efek makanan. Makanan berlemak meningkatkan absorpsi obat yang sukar larut dalam air, contohnya glycovulvin. Interaksi pada proses distribusi. Interaksi pada proses distribusi dipengaruhi oleh obat lain yang berkompetisi terhadap ikatan dengan protein plasma. Contohnya adalah antibiotik sulfonamid yang dapat menggeser metotreksat karena sulfonamid mengikat erat pada plasma albumin. Obat yang bersifat asam terikat pada albumin plasma, sedangkan obat yang bersifat basa terikat pada asam alfa-1 glikoprotein. Obat yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menggeser obat lain dari ikatan dengan protein adalah asam salisilat, fenilbutazon, sulfonamid, dan antiinflamasi nonsteroid. Interaksi pada proses metabolisme. Mekanisme interaksi pada metabolisme dapat berupa penghambatan metabolisme, induksi metabolisme, dan perubahan aliran darah hepatik. Peran metabolisme obat pada dasarnya yaitu mengubah obat aktif yang larut dalam lemak menjadi tidak aktif sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Pemegang peran pada proses metabolisme adalah enzim sitokrom P450. Contoh dari interaksi pada proses metabolisme adalah penggunaan paracetamol pada orang yang merokok. Rokok merupakan enzim inducer, sehingga kadar paracetamol dalam darah menjadi rendah. Interaksi pada proses ekskresi. Interaksi pada proses ekskresi ini dapat terjadi karena transport aktif pada membran sel antar obat itu sama, dan juga karena adanya pengaruh suasana pH di ginjal. Dampak yang terjadi akibat interaksi pada proses ekskresi ini adalah obat akan cepat diekskresikan atau akan diperlama ekskresinya. Dapat terjadi pada proses ekskresi melalui empedu dan enterohepatik.
Gangguan dalam ekskresi melalui empedu terjadi akibat adanya kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Contohnya, quinidin menurunkan ekskresi digoxin karena transport protein mereka sama, yaitu P-glikoprotein. Interaksi yang terakhir adalah interaksi farmakodinamik. Obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, atau sistem fisiologik yang sama dapat menyebabkan efek aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa ada perubahan kadar plasma atau profil farmakokinetik. Yang pertama adalah interaksi pada reseptor yang bersifat antagonis. Contohnya adalah pemberian haloperidol, yaitu inhibitor reseptor dopamin dengan levodopa pada pasien Parkinson. Yang kedua adalah interaksi aditif. Interaksi ini merupakan jumlah efek dua obat yang bekerja pada reseptor sama atau berbeda. Contohnya, efek depresi SSP aditif karena adanya pemberian opioid dengan etanol secara bersama. Yang ketiga adalah interaksi sinergistik. Istilah lainnya adalah supraaditif. Hasil interaksinya lebih besar daripada jumlah efek kedua obat. Contohnya, kombinasi obat sulfonamid dengan trimetoprim. Demikian pembahasan topik farmakokinetik. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang laki-laki umur 65 tahun dengan penyakit Parkinson menyerahkan resep yang berisi levodopa dan carbidopa. Kombinasi obat tersebut bertujuan untuk mendapatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping dari levodopa yang dimetabolisme di jaringan tepi luar otak, sehingga levodopa mencapai otak dalam keadaan tidak dimetabolisme. Berdasarkan mekanisme kerjanya, apa interaksi yang terjadi? A. Farmasetik, B. Farmakokinetik, C. Farmakodinamik, D. Fisikokimia, E. Tidak langsung. Jawabannya adalah C. Farmakodinamik, karena terjadi interaksi pada reseptor tanpa mengurangi kadar dalam plasma. Jadi, levodopa ini disebut juga obat prekursor dopamin karena akan dipecah menjadi dopamin melalui proses dekarboksilasi. Levodopa dapat melewati sawar darah otak, sedangkan dopamin tidak bisa. Levodopa banyak dipecah menjadi dopamin sebelum sampai di otak dengan sangat cepat, sehingga hanya sedikit saja levodopa yang berhasil sampai sistem saraf pusat. Maka dari itu, untuk membantu levodopa sampai ke sistem saraf pusat, perlu kombinasi obat carbidopa sebagai inhibitor dekarboksilase untuk mencegah formasi dopamin di perifer. Contoh soal selanjutnya. Pasien laki-laki datang ke apotek mengeluhkan bahwa obat yang diberikan tidak berefek. Pasien diberi albuterol inhalasi tapi masih sering merasa sesak. Pasien mengkonsumsi obat lain seperti antasida, propanolol, simvastatin, dan paracetamol. Pasien juga senang minum susu dan teh. Interaksi obat manakah yang bisa menyebabkan keluhan pasien? A. Albuterol dan paracetamol, B. Albuterol dan simvastatin, C. Albuterol dan antasida, D. Albuterol dan propanolol, dan E. Albuterol dan teh. Jawabannya adalah D. Albuterol dan propanolol. Albuterol ini adalah beta agonis bronkodilator, menyebabkan bronkodilator sehingga meredakan asma, sedangkan propanolol merupakan beta blocker yang menyebabkan bronkokonstriksi, sehingga kerjanya berlawanan dengan albuterol. Beta blocker tidak boleh digunakan pada pasien asma karena dapat menyebabkan bronkokonstriksi. Sekian dari kami untuk topik farmakokinetika. Semoga lancar UKAI-nya, semangat dan salam fokus UKAI.